يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita yang selama 3-4 bulan kemarin kita libur terlebih dahulu karena ada pembangunan pondok yang menjadikan tempat kami sangat terbatas sehingga studio kami itu tidak memungkinkan untuk kemudian digunakan untuk tempat syuting. Ke depan kita akan lebih progresif memfasilitasi para pemirsa yang ada di rumah untuk kemudian pada akhirnya bisa mengenal ilmu nahwu, ilmu shorof, dan yang lain. Ada beberapa program yang setelah adanya kelonggaran dalam pembangunan kami, pembangunan pondok kami yang akan kita laksanakan. Kajian usul fikih misalnya, itu akan kita laksanakan Senin Selasa. Kemudian selanjutnya ada kajian Nadham Alfiyah, ada kajian I'rabul Quran, sehingga yang awalnya kajian itu hanya terbatas pada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sekarang kita tambah menjadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 6 hari full. Ya. Kemudian sore kita punya banyak PR karena kajian tentang nahwu shorof, aspek teori, itu masih belum kita tuntaskan. Pada sore hari ini kita akan memulai pembahasan itu, nanti akan kita bahas mengenai tentang tawabi. Ada banyak hal yang kita lakukan ketika kita break kemarin, tidak syuting kemarin, diantaranya alhamdulillah kami bisa menyelesaikan revisi buku. Nah, ini revisi buku. Ini buku tanya jawab, tentunya atas nama karya manusia masih terdapat kekurangan-kekurangan, mungkin kesalahan-kesalahan. Setelah kita baca ulang, kita revisi ulang, ya, kita baca kembali dan seterusnya, akhirnya yang awalnya tanya jawab nahwu shorof yang covernya seperti ini menjadi seperti ini. Ini ada tulisan edisi revisi. Kami sudah berusaha memaksimalkan pembacaan, memaksimalkan sistematisasi dan seterusnya. Meskipun kami yakin juga bahwa pada akhirnya ini adalah sebuah karya manusia yang pasti tidak akan ada, tidak akan luput dari kesalahan. Tapi setelah kami baca ulang, insya Allah buku kami karakternya adalah memungkinkan pada akhirnya kita upayakan, memungkinkan pada akhirnya untuk kemudian dijadikan sebagai alat untuk melakukan otodidak. Belajar sendiri memungkinkan. Kita bantu melalui YouTube dan seterusnya, memungkinkan ini kemudian dibaca, dan ini menurut kami sudah lumayan. Untuk kemudian menjadi jembatan bagi para pemula untuk kemudian mengkaji kitab-kitab asli, itu sudah lumayan. Ini adalah karya kami selama kami tidak syuting, selama ada musim corona, virus corona yang semoga oleh Allah cepat dituntaskan atau diangkat, itu kami berhasil untuk kemudian merevisi buku yang awalnya itu cuma sekitar 450-500 halaman, sekarang menjadi 660 halaman. Itu semacam itu. Awalnya covernya itu bukan hard cover, soft cover aja. Ini sekarang menjadi hard cover yang itu kita harapkan lebih kuat. Dan ini menurut saya sudah lumayan untuk kemudian dijadikan sebagai koleksi bacaan, perbandingan dan seterusnya. Itu hasil kami ketika kami selama tidak syuting itu. Kemudian
kalau seandainya saya melihat data, ternyata kajian nahu kita sekarang ini sudah masuk pada tawabi yang kemudian sudah selesai dituntaskan, itu adalah tentang na'at man'ut. Jadi saya tegaskan ulang bahwa tawabi, ya, at-tawabi, misalnya, itu isim-isim yang mengikuti hukum i'rab isim sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Itu secara umum, saya ulang lagi karena ini terlalu lama sudah. Ada na'at, ya, nanti ada badal, ada taukid misalnya, ada ma'tuf, atof, bab atof, ma'tuf. Sekedar mengulang lagi, ya, kemarin yang sudah kita tegaskan, na'at hukum i'rabnya mengikuti man'utnya, badal hukum i'rabnya mengikuti mubdal minhunya, ya, taukid hukum i'rabnya mengikuti muakkadnya. Kemudian ma'tuf mengikuti hukum i'rab mengikuti ma'tuf alaihnya. Gitu. Yang sudah kita bahas dalam konteks tawabi itu adalah tentang na'at. Ya. Yang substansinya na'at prasyarat yang harus dikuasai adalah kita harus paham tentang isim sifat. Ya. Dua gabungan kata, ini sering saya ulang-ulang karena jangan sampai salah para pemula, ya. Dua susunan kata memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai na'at man'ut atau memungkinkan juga ditentukan sebagai idhofah. Kata kunci yang harus diperhatikan itu adalah apakah lafadz yang kedua, apakah kata yang kedua, apakah kalimat yang kedua itu termasuk dalam kategori isim sifat atau tidak. Sehingga murid-murid kita, peserta didik kita tidak memungkinkan untuk kita ajak menguasai na'at kalau nggak ngerti apa itu isim sifat. Ya. Apa itu isim fa'il, apa itu isim maf'ul, apa itu sifatun musyabbahatun bismil fa'il, apa itu isim mansub, apa itu isim tafdil, apa itu sighat mubalaghah misalnya, apa itu isim adat, kemudian apa isim mausul, kemudian apa itu isim isyarah. Kok kemudian tidak ngerti yang namanya isim sifat yang ada 9 itu misalnya, tidak paham itu, sebenarnya murid-murid kita belum siap untuk kemudian belajar tentang na'at man'ut. Oleh sebab itu penting bagi para ustadz, bagi para guru di lembaga pendidikan formal misalnya, untuk kemudian terus berupaya berpikir sistematis, belajar sistematis, mengajar sistematis, diantaranya adalah paham tentang materi prasyarat. Ya, saya ulangi lagi, dua susunan kata memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai na'at man'ut atau ditentukan sebagai idhofah, itu kata kuncinya adalah isim sifat. Ini sekedar pengulangan. Coba disorot sendiri. Ini meskipun sama-sama ada, ini sering saya jadikan sebagai contoh, as-sayyi'atul akhlaqi, meskipun sama-sama ada alnya di sini, tapi ini bukan susunan na'at man'ut, bukan susunan na'at man'ut, bukan di sini. Kenapa? Karena yang kedua, akhlak itu adalah bukan isim sifat. Akhlak itu adalah merupakan bentuk jamak dari khuluqun, khuluqani, akhlakun. Ya, akhlakun. Jadi bukan. Ya. Dua susunan kata memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai na'at man'ut atau ditentukan sebagai idhofah, tergantung apakah yang kedua termasuk dalam kategori isim sifat atau tidak. Kata-kata ini meskipun misalnya, ini sering saya contohkan juga, hadithu misalnya memungkinkan dibaca hadithu syarifin. Tapi bagi mereka yang ngerti nahwu, tidak mungkin membacanya hadithu syarifin, tapi pasti membacanya hadithun syarifun. Dengan menjadikan lafadz ini yang memungkinkan, seakan-akan memungkinkan ditentukan sebagai idhofah ini, memungkinkan itu, tapi tidak. Tapi harus ditentukan sebagai na'at man'ut, lebih disebabkan sebagai review, karena yang kedua ini adalah merupakan isim sifat, dalam hal ini adalah sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Itu begitu. Ya, jadi ini sekedar mereview ulang gitu. Selanjutnya sekarang kita menginjak pada pembahasan selanjutnya tentang badal, gitu ya, tentang badal. Ya. Apa badal itu? Nah,
ini badal ya. Badal. Ya. Apa badal itu? Secara umum, secara bahasa ini artinya pengganti. Artinya badal itu ya pengganti. Secara bahasa. Tapi dari aspek nahwu, ulama nahwu mendefinisikan badal itu dengan at-tabi', ya, kalimah atau isim yang mengikuti isim hukum i'rab isim sebelumnya al-maqsudi bil hukmi bila wasitatin bainahu wa baina matsbu'ihi. Bainahu wa baina matsbu'ihi. Begitu. Jadi badal itu adalah at-tabi', isim yang mengikuti hukum i'rab isim yang sebelumnya. Mengikuti, kata kunci. Ya. Jadi karena ini adalah hukum i'rabnya mengikuti hukum i'rab sebelumnya, memungkinkan pada akhirnya dibaca rofa, memungkinkan pada akhirnya dibaca nasab, memungkinkan pada akhirnya dibaca jar, tergantung matbu'nya yang diikuti apakah berhukum rofa, berhukum nasab, atau berhukum jar. Itu begitu. Ya. Kalau fa'il kan tidak. Fa'il itu ya mandiri. Dia harus dibaca rofa. Tapi kalau yang termasuk dalam kategori tawabi, na'at, badal, ma'tuf, taukid, itu hukum i'rabnya fleksibel. Hukum i'rabnya itu tergantung. Tergantung pada apa? Tergantung pada kalimah yang diikuti atau matbu'nya. Kalau seandainya matbu'nya itu rofa, ya maka badalnya dibaca rofa. Maka na'atnya dibaca rofa. Maka taukidnya dibaca rofa. Misalnya seperti itu. Kalau yang diikuti nasab, ya nasab. Kalau seandainya yang diikuti jar, ya jar. Itu seperti itu. At-tabi. Dia posisinya adalah at-tabi. Isim yang mengikuti. Al-maksudi bil hukmi. Ya. Meskipun dia itu adalah tabi yang mengikuti, tapi justru yang substansi secara hukum. Ya, al-maksud yang dituju bil hukmi dengan hukum. Saya contohkan, al-maksud bil hukmi. Ini kalau seandainya kita sedang menerjemahkan badal, itu memang yang agak berat memahamkan murid-murid kita tentang al-maksud bil hukmi. Al-maksud bil hukmi, bahasa sederhananya adalah justru yang substansi. Kalau seandainya saya tulis misalnya, akaltu misalnya, kalau seandainya kemudian ini saya akaltu misalnya, ini akaltu ar-raghifa misalnya, thuluthahu. Akaltu ini adalah fi'il, tunya di sini adalah fa'ilnya, ar-raghifa di sini adalah maf'ul bihnya, thuluthahu di sini ditentukan sebagai badal. Mana mubdal minhunya? Mubdal minhunya adalah ar-raghifa. Ini badalnya. Perhatikan. Ada susunan, ada mubdal minhu, ada badal. Ada susunan, ada mubdal minhu, ada badal. Dalam konteks kalimat, subjek, predikat, objek, keterangan, justru yang akan dituju, justru yang menjadi substansi dari yang akan disampaikan oleh orang yang berbicara, itu yang ini, yang badalnya. Bukan mubdal minhunya. Karena demikian ketika kemudian badalnya ini dibuang, akan berpengaruh pada arti, akan berpengaruh pada pengertian. Tapi kalau seandainya mubdal minhunya yang kemudian dibuang, misalnya, ini dipilih salah satu yang penting yang mana? Yang penting itu yang badal, bukan mubdal minhu. Mubdal minhu ketika kemudian dibuang, ini tidak akan berpengaruh pada perubahan atau tidak akan mempengaruhi pengertian. Kalau seandainya susunan ini, saya pilih salah satu, akan tetap ini, akaltu, saya makan siapa saya, ar-raghifa akan roti, thuluthahu, rupanya thuluthahu, yang saya makan itu sepertiga dari roti itu. Tidak secara keseluruhan. Ini yang dimaksud dengan al-maksud bil hukmi. Jadi kalau seandainya ada roti seperti ini, coba disorot ke sini ya, kalau seandainya ini yang saya makan ini. Bukan secara keseluruhan roti ini. Thuluthahu sebagai badal. Gitu. Karena demikian, kalau seandainya kemudian tentang al-maksud bil hukmi disuruh memilih, mana kira-kira yang lebih penting antara mubdal minhu atau badalnya? Yang lebih penting itu adalah badalnya. Karena demikian, kalau seandainya badalnya dibuang, maka pengertian akan berubah. Kalau seandainya ini dirubah menjadi misalnya, akaltu, saya makan,
ar-raghifa, hanya begitu saja, tidak diberi badal, maka pemahaman yang bisa kita tangkap dari akaltur raghifah bahwa yang dimakan adalah secara keseluruhan. Roti ini secara keseluruhan dimakan. Padahal yang dimaksud itu adalah thulutsahu, sepertiga dari roti itu. Sepertiganya, ini aja. Ini tidak dimakan, ini tidak dimakan. Ya kan? Ketika badalnya itu kemudian dibuang, ternyata berpengaruh pada pengertian. Itulah yang kemudian justru, kalau seandainya dibandingkan antara mubdal minhu dan badal, mana yang paling penting, mana yang dianggap lebih substansi, misalnya, yang lebih substansi itu adalah badalnya. Inilah yang kemudian dimaksud dengan al-maqsud bil hukmi, justru yang dituju oleh hukum, itu adalah badalnya, bukan mubdal minhunya. Kalau mubdal minhunya dibuang, ar-raghifa, sehingga ini menjadi akaltu thulutsar raghifi, misalnya, ini langsung begini, thulutsar raghifi, thulutsa langsung, tidak ada raghifa, langsung begini, akaltu fi'il fa'il, kemudian langsung maf'ul bih, kata-kata thulutsa tetap dipertahankan, ini tidak akan merubah pengertian. Jadi kalau seandainya diperbandingkan, kalau seandainya susunannya itu adalah badal mubdal minhu, akaltur raghifa thulutsahu, akaltu mangan sapa ingsun ar-raghifa ing roti, rupane thulutsahu sepertigane roti. Ada mubdal minhu, ada badal. Ternyata kalau seandainya diperbandingkan, yang lebih penting antara badal dan mubdal minhu itu adalah badalnya, bukan mubdal minhunya. Ketika mubdal minhunya dibuang, itu tidak akan merubah pengertian. Tapi ketika badalnya itu dibuang, justru pada akhirnya akan merubah pengertian. Karena demikian, yang lebih substansi antara badal dan mubdal minhu, itu adalah badalnya. Karena demikian, dalam definisi, di dalam kitab itu selalu dikatakan, al-maqsud bil hukmi. Jadi menjadi penting untuk kemudian menerjemahkan apa yang dimaksud dengan al-maqsud bil hukmi. Saya selalu katakan, yang substansi dalam sebuah teks, ketika ada badal, ada mubdal minhu, yang dituju oleh orang, yang dimaksudkan oleh orang itu justru badalnya. Bukan mubdal minhunya. Karena demikian, ketika mubdal minhunya dibuang, maka pengertian teks itu tidak akan berubah, tidak akan bergeser. Tapi akan bergeser dan akan berubah pengertiannya itu ketika yang dibuang itu adalah badalnya. Kenapa? Karena yang substansi ketika ada susunan badal dan mubdal minhu, yang substansi itu adalah badalnya, bukan mubdal minhunya. Itu penting. At-tabi, isim yang mengikuti hukum i'rab yang sebelumnya. Ya kan? Al-maqsud bil hukmi, yang dituju oleh hukum. Yang justru kepingin diinformasikan oleh orang, itu justru itu. Yang substansi, itu justru badalnya, bukan mubdal minhunya. Itu penting untuk kemudian ditegaskan. Dan itu dilakukan bila wasitotin, dengan tanpa perantaraan. Tidak sama dengan atof, di mana ada huruf atofnya dan seterusnya. Ya, itu semacam itu. Bainahu wa baina matbu'ihi, antara badal itu dengan yang diikuti, antara tabi itu dengan yang diikuti. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan, badal dari sisi pengertian secara bahasa itu artinya pengganti. Kemudian dari sisi istilah ditawarkan oleh ulama nahwu itu adalah at-tabi'u al-maqsudu bil hukmi. Isim yang mengikuti hukum i'rab isim sebelumnya, kalimat sebelumnya, al-maqsudu bil hukmi, yang dituju oleh hukum. Yang substansi, yang lebih penting. Pengertian akan bergeser kalau seandainya badalnya dibuang. Yang saya maksudkan itu memang saya makan roti itu sepertiganya. Kalau sepertiga ini dibuang sehingga akan menjadi akaltur raghifah, bergeser. Maka asumsi ketika kita membaca akaltur raghifah, itu roti secara keseluruhan sudah dimakan. Ya. Oleh sebab itu keberadaan thulutsahu yang menjelaskan realitas yang sebenarnya itu menjadi sangat penting. Inilah yang kemudian disebut sebagai al-maqsud bil hukmi. Ya, saya selalu kalau seandainya sedang menjelaskan tentang badal, kata-kata al-maqsud bil hukmi ini, bahwa yang substansi di dalam sebuah teks itu adalah badal, itu selalu saya tekankan. Selalu saya tekankan. Mubdal minhu itu bukan yang substansi, bukan senyatanya. Ya.
Yang penting itu, yang substansi itu sebenarnya adalah badalnya. Karena demikian ini disebut sebagai al-maqsud bil hukmi. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan, badal itu adalah sesuatu yang hukum i'rabnya mengikuti hukum i'rab sebelumnya, akan tetapi dia statusnya sebagai al-maqsud bil hukmi, justru yang substansi keberadaannya itu lebih penting dibandingkan dengan mubdal minhunya. Karena demikian dia tidak bisa dibuang. Kalau mubdal minhunya memungkinkan untuk kemudian dibuang dan pengertian tidak bergeser, tapi kalau badal yang dibuang, maka pengertian akan bergeser, pengertian akan berubah. Itu namanya al-maqsud bil hukmi. Jadi badal itu semacam itu. Isim yang hukum i'rabnya mengikuti isim sebelumnya, kalimah sebelumnya, akan tetapi statusnya dia adalah sebagai yang substansi, yang pokok, yang penting. Al-maqsud bil hukmi. Itu semacam itu. Ya. Sekarang penting dari aspek aplikasi. Kapan sih kita menentukan bahwa sebuah kalimah itu kita tentukan sebagai badal? Gitu. Ya. Jadi kalau seandainya kita membaca teks, ya, ketika kalimat sebelumnya, jadi alasan kenapa kok kemudian sebuah kalimat itu kemudian disebut sebagai badal, yang pertama karena dia itu adalah sejenis dengan mubdal minhu. Mubdal minhu. Ya, begitu, sejenis dia. Atau dia merupakan sebagian dari mubdal minhu. Sebagian dari mubdal minhu. Begitu. Atau dia merupakan sesuatu yang terkandung dalam mubdal minhu. Begitu. Ya. Sebuah kalimah isim misalnya, itu ditentukan sebagai badal atau badal ya, karena dia sejenis dengan mubdal minhu. Saya contohkan misalnya. Ihdinas siratal mustaqim. Misalnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya kan? Yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu adalah jalan, ya, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Jadi statusnya ini adalah sejenis. Antara ini dengan ini sama posisinya. Saya contohkan yang lain. Ja'a Muhammadun akhuka. Muhammadun adalah akhuka adalah Muhammadun. Ini namanya sejenis. Ketika kita mengetahui bahwa lafadz yang kedua itu sejenis dengan yang pertama, maka itu ciri, karena kebetulan itu tergantung pada analisis kita ketika kita membaca teks. Itu seperti itu. Ketika kita memahami dan kemudian menyimpulkan misalnya bahwa kalimat yang kedua itu sejenis dengan yang pertama, maka kalimat yang kedua itu bisa ditentukan sebagai badal dari mubdal minhu. Muhammad adalah saudara laki-laki kamu. Ya, saudara laki-laki kamu itu adalah Muhammad. Ja'a Muhammadun akhuka. Ja'a telah datang. Siapa Muhammadun Muhammad? Rupanya akhuka. Saudara laki-laki kamu. Begitu. Jadi saya tegaskan, karena kalau seandainya kita baca teks itu selalu saya katakan sedang berdialektika, maka kita harus paham. Oh, kalimat ini itu sejenis, itu sama dengan yang sebelumnya. Karena sama dengan sebelumnya, sejenis dengan sebelumnya, maka itu bisa kita tentukan sebagai badal. Sebuah kalimat isim bisa ditentukan sebagai badal karena dia sejenis dengan mubdal minhunya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus, itu adalah jalan orang yang engkau beri nikmat, sama persis itu. Kalau seandainya ini mau dijadikan sebagai badal, dan saya lebih agar tidak ribet itu ditentukan sebagai badal. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, ya,
itu sama persis dengan posisinya dengan Allah. Allah itu adalah Rabbul Alamin, Rabbul Alamin itu adalah Allah. Ketika kita kemudian menyimpulkan bahwa lafadz yang kedua ini sejenis dengan lafadz yang pertama, maka itu disebut sebagai badal. Jadi kesimpulan bahwa ini adalah badal yang pertama karena memang ini sejenis dengan yang sebelumnya. Ya. Ketika kemudian badal masuk dalam kategori ini, itu nanti pada aksamul badal itu ada yang disebut sebagai badal kul mingkul atau badal mutabik. Memang sejenis, sesuai memang. Kul mingkul. Jadi penting untuk kemudian ketika kita sedang menganalisis teks, kita harus mencoba untuk menyimpulkan, oh ini sejenis dengan yang sebelumnya. As-siratal mustaqim itu sama persis dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Inilah alasan kenapa kok kemudian dari aspek bacaan ini sama. Ihdinas sirata ini kemudian dibaca nasab, siratal ladzina juga dibaca nasab. Lebih disebabkan karena ini sejenis. Karena sejenis maka ini ditentukan sebagai badal. Sebuah kalimah isim ditentukan sebagai badal. Yang pertama alasannya karena dia adalah sejenis dengan mubdal minhunya. Atau dia merupakan sebagian dari mubdal minhunya. Seperti tadi misalnya. Akaltu ar-raghifa thuluthahu. Ini sebagian dari ar-raghif ini secara keseluruhan. Ini sepertiganya. Berarti thuluth ini adalah sebagian dari ar-raghif. Ya memang tidak bisa kalau seandainya tidak kita pikirkan. Oh ini sebagian. Oh ini adalah sesuatu yang terkandung. Itu begitu. Ketika kemudian badal itu adalah merupakan sesuatu ya yang sebagian dari mubdal minhunya, maka dalam konteks aksamul badal ini disebut sebagai ba'dun min kullin. Badal itu adalah merupakan sebagian dari keseluruhan mubdal minhu. Kalau ini bacaannya adalah kul min kul, badal itu adalah keseluruhan dari keseluruhan mubdal minhu. Ba'dun min kul, badal itu adalah sebagian dari keseluruhan mubdal minhu. Ini adalah badalnya. Ini adalah mubdal minhunya. Ini adalah badalnya. Ini adalah mubdal minhunya. Badal itu adalah sebagian dari keseluruhan mubdal minhu. Badal itu adalah keseluruhan dari keseluruhan mubdal minhu. Kenapa kok kemudian disebut sebagai kul mingkul? Karena sejenis. Kenapa kok kemudian disebut sebagai ba'dun mingkul? Karena memang badal itu realitasnya adalah sebagian dari keseluruhan mubdal minhu. Itu semacam itu. Jadi sangat penting ketika kita membaca kitab, setelah kita tahu bahwa definisinya badal seperti itu, badal itu adalah pengganti. Secara istilah ulama nahwu mengatakan at-tabi'u al-maqsudu bil hukmi bila wasitatin bainahu wa baina matsbu'ihi. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan Ustaz kita menentukan sebuah kalimah itu kita yakini sebagai badal? Itu dengan menggunakan analisis. Kalau seandainya analisis kita kok kemudian menyimpulkan bahwa ini sejenis dengan yang sebelumnya, kalau analisis kita kok kemudian menyimpulkan bahwa ini merupakan sebagian dari sebelumnya. Misalnya saya contohkan ya ke sini ya. Al-kalimatu misalnya salasatun. Ismun wa fi'lun wa harfun. Yang namanya 3 itu seperti ini. Berarti ismun di sini itu adalah sebagian dari ini. Ya kan? Karena sebagian maka ini disebut sebagai badal. Karena badal maka hukum i'rabnya mengikuti mubdal minhunya. Karena mubdal minhunya kebetulan menjadi khabar dan dibaca rafa, maka ini dibaca rafa. Itu semacam itu. Ya, jadi penting untuk kemudian ditegaskan sebuah kalimah itu kenapa kok kemudian ditentukan sebagai badal, lebih disebabkan karena kalimah itu dianggap sejenis dengan kalimah yang sebelumnya yang kemudian disebut sebagai mubdal minhu. Karena kalimah itu merupakan sebagian dari mubdal minhunya. Contohnya adalah thuluthahu. Thuluth ini adalah sebagian dari ar-raghif secara keseluruhan. Karena demikian maka thuluth ini disebut sebagai badal. Badalnya disebut sebagai badan ba'dun min kullin. Atau
sebuah kalimat itu ditentukan sebagai badal karena dia merupakan sesuatu yang terkandung dalam mubdal minhu. Saya contohkan misalnya ya, yang terkandung. Inilah yang kemudian disebut sebagai badal ihtimal. Badal ihtimal. Begitu ya. Tulisannya begini, ihtimal. Begitu. Saya contohkan sini misalnya. Yang ihtimal. A'jabani, telah mengagumkan ni kepada saya. Siapa yang telah mengagumkan? Muhammadun, Muhammad. Ya. Khuluquhu, akhlaknya yang mengagumkan, yang sangat mengesankan saya adalah akhlaknya. Misalnya, Muhammad di sini memiliki pengertian atau sesuatu yang terkandung dalam Muhammad itu banyak. Bisa jadi ilmunya, bisa jadi bentuk fisiknya, khalquhu misalnya. Bisa jadi yang lain. Bisa jadi yang lain. Dari aspek-aspek yang dimiliki oleh Muhammad, yang terkandung dalam diri Muhammad itu, yang menjadikan saya kagum itu adalah khuluquhu. Berarti khuluq di sini adalah sesuatu yang terkandung dalam diri Muhammad. Ketika kita simpulkan bahwa ini, kalimat ini adalah merupakan sesuatu yang terkandung dalam kalimat sebelumnya yang kemudian kita sebut sebagai mubdal minhu, maka ini bisa dipastikan sebagai badal dan itu namanya adalah badal ihtimal. Ya, jadi penting untuk saya tegaskan bahwa kapan kita tahu bahwa sebuah kalimat itu ditentukan sebagai badal, maka ini tidak bisa kalau seandainya kita tidak berpikir, kalau seandainya kita tidak melakukan analisis. Kita harus membandingkan apakah kalimat ini adalah sejenis dengan kalimat sebelumnya, apakah kalimat ini adalah merupakan sebagian dari kalimat sebelumnya, apakah kalimat ini merupakan sesuatu yang terkandung dalam kalimat sebelumnya. Itu menjadi sangat penting. Karena demikian, para pemirsa yang ada di rumah, itu selalu saya katakan, ilmu nahwu itu adalah sulit. Kita ada kemungkinan untuk bisa ketika kemudian kita melakukan maksimalisasi fungsi fikir. Maksimalisasi fungsi fikir itu menjadi sangat penting. Ya. Karena demikian dalam buku-buku kami, ya, buku-buku kami itu mesti elaborasi penjelasan itu memang selalu saya tekankan. Agar apa? Teman-teman kalau seandainya berpikir itu memungkinkan untuk kemudian faham. Ya, jadi penting untuk kemudian saya tegaskan pembagian badal itu ada 4 sebenarnya, ya. Ada kul mingkul, ada ba'dul mingkul, ada ihtimal, dan yang terakhir ada badal yang disebut sebagai badal ghalat. Badal ghalat ini kalau di dalam teks itu tidak ada, karena ini sekedar salah ucap. Ya, misalnya ja'al muallimu, ja'al muallimu. Kemudian di sini ada at-tilmid. Oh, bukan muallim yang datang. Oh, bukan. Oh, salah saya. Yang datang itu adalah at-tilmid. Ja'al muallimu, telah datang seorang guru. Oh bukan, itu ternyata murid. Ya kan? Itu bukan. Nah gitu. Ini namanya badal ghalat. Ini salah ucap. Sabqul lisan. Ya. Sabqul lisan. Gitu. Sabqul lisan. Itu begitu, salah ucap. Oleh sebab itu, badal ghalat ini tidak bisa kita temukan atau jarang kita temukan di dalam sebuah teks. Yang kita temukan itu adalah seperti ini. Yang sejenis, sebagian dari mubdal minhunya, yang terkandung dalam mubdal minhunya, yang kemudian kita sebut sebagai kul mingkul, ba'dun mingkul, dan ihtimal. Ya, sekarang kita coba analisis setelah kita anukan. Ya, saya akan mencoba menganalisiskan. Ayo. Akaltu ar-raghifa thuluthahu. Ya. Akala itu adalah fiil. Di sini adalah fiilnya fiil madhi.
Ya. Karena fi'il madhi dia mutlak mabni, mabninya di sini adalah alas sukun. Alas sukun lebih disebabkan karena fi'il madhi ini bertemu dengan dhamiru raf'in mutaharrikin. Dhamiru raf'in mutaharrikin. Karena demikian fi'il madhi ini mabni atau berhukum mabniun alas sukun. Inilah alasan kenapa akala kok kemudian menjadi akaltu. Begitu. Akal itu yang merupakan fi'il yang mabniun ala sukun ini adalah berhukum, adalah merupakan fi'il ma'lum. Kenapa? Karena cara bacanya tidak diikutkan pada kaidah majhul, bukan ukila, tapi akala, bukan ukila, tapi akala. Begitu, tapi akala, karena demikian ini maklum, karena maklum butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah tu di sini. Gitu. Karena fa'il maka dia dibaca rofa. Tanda rofaknya di sini tidak ada, lebih disebabkan karena fa'il di sini adalah berupa isim dhamir. Kalau dhamir harokat yang ada bukan harokatul i'rab, tapi ini adalah harokatul bina. Begitu ya. Yang terakhir, akala ini adalah merupakan fi'il muta'addi. Karena fi'il muta'addi dia butuh maf'ul bih. Mana fi'il maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya adalah ar-raghifa. Inilah alasan kenapa ar-raghifa kok kemudian harus dibaca nasab. Ya kan? Tanda nasabnya itu dengan menggunakan fathah karena ar-raghifa ini adalah merupakan isim mufrad. Thuluthahu. Thuluthahu itu adalah isim karena isim memungkinkan dibaca rofa, nasab atau jer. Ini adalah isim karena isim memungkinkan dibaca rofa, nasab atau jer. Di sini yang dibaca nasab. Kenapa kok dibaca nasab? Karena termasuk mansubatul asma. Ini termasuk mansubatul asma. Mansubatul asma yang mana? Yang tawabi. Tawabi yang mana nih? Yang badal. Kenapa kok ditentukan sebagai badal? Karena ia adalah merupakan sebagian dari mubdal minhunya. Thuluth ini adalah sebagian dari ini. Karena demikian kita tidak memungkinkan untuk kemudian misalnya menyimpulkan ini badal kalau tidak ngerti maksudnya. Begitu. Karena nggak bisa berpikir akhirnya. Maksudnya kudu ngerti. Thuluth itu adalah sepertiga. Sepertiga itu berarti sebagian dari ar-raghif. Karena demikian, karena ini adalah sebagian dari ar-raghif, maka ditentukan sebagai badal. Karena badal maka hukum i'rabnya mengikuti mubdal minhunya. Mana mubdal minhunya? Mubdal minhunya adalah ar-raghif. Dibaca apa itu? Dibaca nasab. Kenapa kok dibaca nasab? Karena menjadi maf'ul bih. Karena demikian maka badalnya juga harus dibaca nasab. Begitu cara menganalisisnya. Tanda nasabnya itu adalah dengan menggunakan fathah. Lebih disebabkan karena di sini itu adalah merupakan isim mufrad. Begitu ya. Jadi pemahaman tentang badal secara sederhana itu seperti itu. Saya ulangi. Badal itu adalah pengganti. Yang substansi dalam konteks badal mubdal minhu adalah badalnya. Oleh sebab itu disebut sebagai at-tabi'u al-maqsudu bil hukmi. Kapan kita mengetahui badal? Kita tahu bahwa sebuah kalimat isim itu adalah badal ketika sejenis, ketika merupakan sebagian dari mubdal minhunya, ketika merupakan sesuatu yang terkandung dalam mubdal minhunya. Ya. Badal ghalat itu adalah hanya sekadar salah ucap, karena demikian tidak memungkinkan atau jarang kita temukan di dalam sebuah teks. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.